Apa kabar anak-anak? Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi kita hari ini tentang lari jarak pendek. Teknik dalam lari jarak pendek. Dalam lari jarak pendek terdapat 3 teknik, yaitu teknik start, teknik lari, dan teknik melewati garis finish. Yang pertama, teknik start lari jarak pendek. Start dalam lari jarak pendek dibagi menjadi 3 macam, yaitu start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Start yang biasa digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek yaitu start jongkok, karena dapat memaksimalkan kecepatan berlari dan membuat lebih nyaman. Start jongkok adalah start yang dilakukan dengan cara berjongkok berdasarkan cara pelaksanaannya. Start jongkok dalam lari jarak pendek dibagi menjadi 3, yaitu 1. Start pendek atau back start. Yang pertama, ambil ancang-ancang posisi kaki kiri, diletakkan di depan dan ditekuk. Yang kedua, posisikan lutut kaki kanan, diletakkan di sebelah kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal. Yang ketiga, posisikan kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat. Yang kedua, start menengah atau medium start. A. Ambil ancang-ancang posisi kaki kiri, diletakkan di depan dan ditekuk. B. Posisikan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal. C. Posisikan kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat. 3. Start panjang atau long start. A. Ambil ancang-ancang posisi kaki kiri, diletakkan di depan lutut kaki kanan dan ditekuk. B. Posisikan lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal. C. Posisikan kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan ibu jari terpisah dan 4 jari lainnya merapat. Menurut Bompa 1999, ada 3 tahapan dalam teknik start lari jarak pendek berdasarkan aba-aba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba bersedia. A. Posisi badan agak maju ke depan. B. Bahu condong ke depan. C. Kedua kaki menyentuh blok belakang. D. Lutut kaki bagian yang menyentuh blok belakang diletakkan di tanah dan terpisah selebar bahu. E. Tangan dalam posisi lurus dan diletakkan tepat di garis jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik. F. Posisi kepala rileks dan datar dengan punggung. G. Mata tetap menatap lurus ke depan kurang lebih 2 meter. 2. Aba-aba siap. A. Lutut kaki bagian belakang ditekan ke belakang. B. Posisi lutut kaki bagian depan membentuk sudut 90 derajat. C. Posisi lutut kaki bagian belakang membentuk sudut 120 sampai 140 derajat. D. Posisi pinggang diangkat ke atas lebih tinggi dari bahu. Saat pinggang diangkat, ambil napas dalam-dalam. E. Posisi badan sedikit condong ke depan. F. Bahu sedikit maju ke depan dari 2 tangan. G. Pandangan tetap lurus ke depan. 3. Aba-aba ya. A. Posisi
badan diluruskan dan diangkat ketika kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. B. Kedua lengan diangkat secara bersamaan dari tanah dan kemudian diayunkan bergantian secara kuat. C. Kaki belakang melangkah secepat mungkin dan kaki depan menolak kuat-kuat untuk menambah kecepatan. D. Posisi badan condong ke depan dan langkah kaki dipercepat. E. Pinggang dan lutut diluruskan pada saat akhir didorongan. F. Langkah kaki harus semakin lebar untuk memperoleh kecepatan penuh. G. Pandangan lurus ke depan dan konsentrasi ke garis finish. 2. Teknik lari jarak pendek. Yang pertama, sikap badan sedikit condong ke depan ketika berlari agar nyaman serta tidak mudah lelah. 2. Lakukan tolakan kuat-kuat ketika berlari. 3. Langkah kaki lebar dan ayunkan tangan ke arah dagu ketika berlari. 4. Setiap kaki melangkah, lakukan percepatan sampai mencapai kecepatan maksimum dan stabil. Menurut Purnomo 2007 ada 2 fase dalam berlari cepat, yaitu fase layang dan fase topang. Yang pertama, fase topang. Fase topang memiliki tujuan untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan memperkecil hambatan ketika kaki menyentuh tanah. Fase topang terdiri atas topang dorong dan topang depan. Berikut cara melakukannya. Fase topang lari jarak pendek. Yang pertama atau 1. Mendarat pada bagian telapak kaki. 2. Lutut kaki topang bengkok harus minimal ketika amortasi. 3. Gerakan kaki dipercepat. 4. Mata kaki, sendi lutut dan pinggang dari kaki topang harus diluruskan sekuat mungkin ketika bertolak. 5. Paha kaki diayun naik dengan cepat ke posisi horizontal. 2. Fase layang. Fase layang memiliki tujuan untuk mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Berikut cara melakukannya. Yang pertama, fase layang lari jarak pendek. 2. Lutut kaki diayunkan depan dan ke atas. 3. Lutut kaki topang bongkok pada fase pemulihan. 4. Kedua lengan aktif diayun tapi tetap rileks. 5. Gerakan kaki topang ke belakang. 3. Teknik melewati garis finish. Pada lari jarak pendek ada 3 teknik agar dapat melewati garis finish dengan baik. Di antaranya yaitu teknik melewati garis finish. 1. Bagian dada dijatuhkan ke depan. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang ketiga, lari secepat mungkin hingga melewati garis finish beberapa meter. Kesalahan-kesalahan dalam lari jarak pendek. Dalam kurung start jongkok. Ada beberapa kesalahan dalam melakukan start jongkok yang sering terjadi dan fatal akibatnya diantaranya yaitu 1. Posisi badan tidak seimbang. 2. Adanya gerakan yang terlalu cepat dan mendadak saat mengangkat pinggang. 3. Pandangan terlalu jauh ke depan sehingga membuat leher menegang dan bisa mengurangi laju kecepatan. 4. Mengangkat pinggang terlalu tinggi.